Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Inilah hari ke-8 setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Nama minggu kita adalah Quasimodogeneti, seperti bayi yang baru lahir. 1 Petrus 2 ayat 2. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, yang selalu haus akan firman Tuhan. Menyembah dan berserah, mensyukuri berkat-Nya yang telah memenangkan kita melalui kebangkitannya, berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku, jiwaku haus datang ke hadapan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya Tuhanku dan Allahku, kami percaya walaupun tidak melihat. Marilah kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Marilah kita yang haus kepada pengasihan Tuhan, kita bernyanyi, Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Quesimodogeneti hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang lahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan-Mu dan pengampunan dosa kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih karena hasil pekerjaan kami kurang baik sekarang. Karena itu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah hasil kerja kami yang tidak seberapa ini, supaya menjadi kekuatan bagi kami. Berikanlah makanan kami setiap hari, dan tolonglah mereka yang menderita dan sengsara. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang miskin, yang tidak dapat makan, peminta-minta dan gelandangan, yatim piatu, para janda dan semua yang menderita karena kesusahan, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah mereka dan kami, supaya kami saling menolong bagi orang yang berkekurangan. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat penderitaan saudara-saudara kami yang dilanda penyakit dan yang telah meninggal. Penderitaan para medis, pemerintah kami dan juga gereja-Mu yang sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, dan juga para hamba Tuhan dimanapun melayani, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah para pemimpin gereja-Mu di Indonesia dan di bumi ini, supaya bersatu, saling menolong dan membantu sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu di bumi ini. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkan hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan,
hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Kusimodogeneti hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertambah dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah virtual kali ini. Tetap sama, kita masih belum bisa beribadah di gereja oleh karena keadaan yang sepertinya masih belum membaik. Data yang kita saksikan bersama-sama di televisi sudah mencapai angka 6.000 orang yang terjangkit oleh penyakit tersebut. Saya tidak tahu apakah ini oleh karena ketidaktaatan, tetapi kemungkinan besar ini adalah suatu ketidakseriusan daripada setiap orang untuk melakukan physical distancing, untuk juga memakai masker kemungkinan, atau mungkin tidak menghindari kerumunan-kerumunan. Saudara-saudara, hal ini bisa saja semakin meningkat. Angka 6.000 sekian itu bisa saja semakin meningkat dan semakin meningkat apabila kita memang tidak serius untuk menjaga jarak ataupun memakai masker kemanapun kita pergi, atau secara khusus melakukan setiap protokol-protokol yang telah disampaikan oleh medis, pemerintah, dan juga sesuai dengan himbauan gereja. Oleh karena itu, melalui khotbah ini, saat ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk semakin serius saling mengingatkan teman-teman kita agar melakukan physical distancing, memakai masker, rajin mencuci tangan, atau istirahat yang cukup, atau segala protokol yang telah disarankan, supaya penyebaran daripada penyakit ini kiranya segera berhenti.
Kita sangat bersyukur juga bahwa angka yang sembuh juga semakin meningkat. Kita layaknya berterima kasih kepada para medis, dokter, dan segala petugas, setiap petugas kesehatan yang bekerja keras berjuang untuk berperang melawan penyakit ini. 600 sekian telah sembuh, tetapi kita tidak bisa melupakan telah banyak orang juga yang kemudian meninggal oleh karena penyakit ini. Banyak dari saudara-saudara kita juga yang telah kehilangan keluarga, kehilangan sanak saudara oleh karena penyakit ini. Ini pasti menyisakan duka yang mendalam bagi mereka. Untuk itulah kita berdoa bagi mereka. Dan saat ini firman Tuhan ingin memberikan penguatan bagi mereka yang sedang berduka, dan bagi kita juga yang bisa saja tertekan oleh karena keadaan ini, yang bisa saja merasa gundah gulana oleh karena keadaan yang sepertinya tidak atau masih belum membaik. Dan satu kata yang ingin disampaikan adalah berharaplah pada Tuhan. Itu yang kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hidup tak selalu menyenangkan adalah satu fakta yang selalu melekat di dalam kehidupan manusia. Itu tidak akan dapat dihindari siapapun orangnya. Apapun yang dia lakukan, cepat atau lambat, dia akan berhadapan dengan pergumulan atau permasalahan akan datang menghampirinya. Penderitaan akan datang di hadapannya. Cepat atau lambat, semua orang pasti akan menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Sehingga itu bisa membuat orang merasa sangat tertekan sekali, merasa sangat-sangat gelisah sekali, seperti apa yang sedang kita alami saat ini. Ada banyak orang yang gelisah, ada banyak orang yang kemudian khawatir, ada banyak orang yang tertekan oleh karena keadaan-keadaan ini. Saudara-saudara, dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa semua orang sama-sama pasti akan menghadapi persoalan. Tetapi di dalam merespon, semua orang bisa saja memiliki cara-cara yang berbeda. Saya mengingat satu cerita di dalam buku ilustrasi demikian. Ada dua orang ibu yang sangat-sangat kompak sekali. Kedua orang ibu itu juga memiliki dua orang anak yang bersahabat. Mereka selalu bersama, mereka selalu melakukan kegiatan-kegiatan bersama ataupun pergi bermain bersama.
Suatu ketika anaknya tersebut kemudian di dalam perjalanan ketika mereka pergi ke satu tempat, anak kedua ibu itu kemudian mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kedua anak itu pun akhirnya meninggal oleh karena kecelakaan itu. Disinilah letak perbedaan daripada respon kedua ibu tersebut. Ibu yang pertama merespon dengan begitu sangat-sangat tertekan jiwanya, hingga dia kemudian melarang setiap orang datang ke kamar anak yang dia kasihi itu. Dia bahkan tidak merubah segala barang-barang yang ada di kamar daripada anak yang dia kasihi itu. Dia berada di dalam fase yang sangat terpuruk sekali. Dan itu berlangsung beberapa bulan dan bahkan sampai bertahun-tahun. Saudara-saudara, itu adalah respon yang pertama. Respon yang kedua dari ibu itu adalah, respon kedua dari ibu yang kedua adalah respon yang berbeda sekali. Ibu itu kemudian pergi ke kamar anak yang dia kasihi itu, dia kemudian merapikannya, dia kemudian mengikhlaskan bahwasannya anaknya telah bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia cepat bangkit, dan dia cepat bangkit untuk melakukan segala aktivitasnya. Ibu bapak yang dikasihi Kristus Yesus, dari kedua ibu itu kita bisa melihat mereka sama-sama menghadapi persoalan, tetapi tidak sama di dalam merespon persoalan itu. Itulah yang kita ingin lihat di dalam teks ini, bagaimana pemazmur juga sesungguhnya mengalami hal yang sama. Pemazmur juga sedang mengalami satu keadaan yang sulit sekali. Keadaan yang membuat jiwanya tertekan. Menarik bahwa ketika kita membicarakan Mazmur, itu sangat-sangat berhubungan dengan kehidupan Daud. Apa yang kita lihat daripada kehidupan Daud, tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwasanya berbagai fase-fase kehidupan telah Daud alami. Dia pernah mengalami fase yang menenangkan jiwanya, dan dia juga pernah masuk kepada fase keberdosaan, di mana kita tahu dia membuat satu cara untuk memenuhi apa yang dia inginkan, merebut istri daripada prajuritnya sendiri. Dia memakai cara yang licik sekali, dan itu membuat dia kemudian berdosa. Tidak hanya itu juga, dia juga pernah masuk ke dalam fase yang sangat-sangat gelisah sekali, yang sangat-sangat gundah gulana sekali, seperti yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini. Ya, dia pernah mengalami itu. Dia pernah merasa terancam nyawanya, dia pernah merasa benar-benar sendiri, seolah-olah tidak ada yang bisa menolongnya. Kita tahu bagaimana Saul begitu membencinya. Kita tahu bagaimana Saul berusaha untuk mengejarnya, sehingga itu mengharuskan dia berlari, menghindar, dan bahkan bersembunyi. Ibu bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentunya keadaan itu membuat Raja Daud atau membuat pemazmur sangat-sangat gelisah sekali. Lalu bagaimana dia merespon itu semua? Lalu bagaimana dia membuat satu cara untuk dapat melewati itu? Yang pertama ia lakukan adalah dia kemudian menghimpun kekuatan untuk berjuang berharap kepada Tuhan. Ini yang dia lakukan. Berjuang berharap kepada Tuhan. Pengharapan di dalam penggumulan itu adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bisa saja kita merasa khawatir, bisa saja kita merasa cemas bagaimana keadaan kita kemudian hari.
Bagaimana persoalan ini apakah akan dapat selesai? Bagaimana pergumulan ini apakah dapat akan berhenti? Semuanya itu dapat dilewati bila adanya pengharapan. Ini yang dimiliki oleh pemazmur. Ibu bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Lalu di dalam pengharapan itu, apa yang ingin dia sampaikan? Yang pertama adalah dia melakukan atau dia mengungkapkan satu pertanyaan kepada Tuhan. Dia berkata, mengapa? Mengapa Tuhan? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10, dia berkata, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Nampaknya kehidupan atau keadaan, kondisi daripada pemazmur di sini sangat-sangat begitu menekan jiwanya. Sehingga dia sampai mengungkapkan satu kata, mengapa engkau melupakan aku? Tentunya ini menjadi satu pertanyaan kepada kita. Apakah Allah pernah melupakan kita? Apakah Allah pernah melupakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua? Tidak pernah. Sekalipun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Allah menyertai manusia itu sudah pasti. Tetapi kita bisa saja meninggalkan penyertaan Allah itu ketika kita menjauh darinya. Saudara-saudara, lalu kenapa pemazmur sampai bisa mengatakan bahwasanya mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Tuhan benar-benar meninggalkan dia? Tidak. Saya pikir itu adalah sebuah ungkapan yang keluar oleh karena tekanan yang dia hadapi. Kita bisa mengerti bahwa setiap orang yang tertekan bisa saja mengeluarkan ucapan tanpa memikirkan apa yang dia ucapkan lagi. Atau mungkin ketika orang yang sedang marah, dia tidak akan berhati-hati lagi memilih kata-kata yang dia ucapkan. Ya, itu bisa saja terjadi kepada kita semua. Kalau kita mengingat kita marah, semua bisa saja keluar, semua bisa saja kita ucapkan. Apakah itu yang berarti atau tidak yang berarti? Dan saat ini pemazmur kelihatannya sedang dalam keadaan yang sangat-sangat terhimpit sekali. Sedang dalam keadaan yang sangat-sangat gelisah sekali. Sehingga dia sampai mengucapkan itu. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam ayat 4 apa yang terjadi dalam hidup atau diri daripada pemazmur. Dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Dia kemudian menangis setiap hari. Itu kemudian menimbulkan luka yang sangat-sangat dalam. Ayat 11, dia berkata, dia mengumpamakan keadaannya itu seperti demikian. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Saudara-saudara, bisa kita bayangkan apa yang dia alami. Tentunya sangat-sangat membuat dia tertekan sekali. Itulah yang kemudian membuat dia mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang maksudnya adalah, sepertinya Tuhan telah melupakan aku. Sepertinya bukan berarti benar-benar meninggalkan. Atau dengan kata lain, seolah-olah Tuhan telah meninggalkan dia. Artinya tidak. Tapi saudara-saudara, yang pasti
Ini adalah sebuah pertanyaan yang dia sampaikan di dalam persoalannya dengan mencoba mengaitkan kepada Tuhan, mengarahkan kepada Tuhan, menghubungkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana dia menghadapi persoalan yang dia alami itu? Yang pertama, dia tanya, Tuhan, mengapa? Tanpa meragukan apa yang menjadi penyertaan Tuhan. Yang kedua, dari firman ini kita bisa melihat bagaimana dia menghadapi kegelisahan hatinya itu. Yang kedua, di tengah-tengah kekecewaannya, di tengah-tengah kegelisahannya, di tengah-tengah ketekanan yang dia hadapi, ia menegaskan kasih Allah berdaulat untuknya. Ia menegaskan itu. Itu yang boleh kita lihat di dalam ayat 8, ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Ini adalah satu pengakuan yang dia sampaikan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Di dalam kekecewaan itu, dia memiliki satu pengakuan, penegasan bahwa kasih Allah masih berdaulat di dalam dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ini yang kemudian menjadi seruan bagi kita. Bisa saja saat ini kita mengalami persoalan yang sangat-sangat berat sekali, atau keadaan sekarang yang kemudian membuat kita merasa sulit, merasa tertekan. Atau mungkin suatu saat nanti kita menghadapi satu pergumulan yang sangat berat sekali. Hari ini kita mendapat bimbingan daripada pemazmur bahwa kasih Allah tetap berdaulat di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi satu pengakuan. Dan tentunya kalau kita kemudian mengingat semua yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada persoalan yang tetap terjadi tanpa berlalu dalam penyertaan Tuhan. Saya pasti yakin sekali bahwasanya kita semua menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Mungkin ada satu persoalan yang sudah sangat berat sekali, tetapi kita ingat bagaimana kita telah sampai kepada hari ini. Persoalan yang sangat-sangat berat sekali mungkin sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan tetap menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari boleh bersama-sama saat ini. Itu mau menegaskan apa? Itu mau menegaskan bahwa kasih Allah tetap berdaulat di dalam kehidupan kita. Ini yang memberikan peneguhan kepada setiap orang yang sedang berada dalam tekanan. Ini yang meneguhkan orang bagi setiap yang menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, itulah yang harus kita ingat. Yang kedua, pemazmur menegaskan kasih Allah berdaulat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat apa yang dia lakukan ketika dia di dalam kegundahan itu. Dia kemudian bernyanyi. Ayat 9 dikatakan di sana, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Dia kemudian menyampaikan nyanyian, doa. Itu bukan sebuah nyanyian kegembiraan, tetapi sebuah nyanyian harapan. Nyanyian doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, tentunya ada satu ketenangan di dalam diri kita ketika kita di dalam pergumulan, di dalam persoalan, menyampaikannya kepada Tuhan dalam doa.
Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sangat lemah sekali. Orang yang berdoa adalah orang yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lemah. Ketika seseorang tidak berdoa lagi, maka dia sudah menganggap dirinya adalah orang yang kuat. Orang yang berdoa adalah orang yang memohon kepada Tuhan. Karena tidak semua hal bisa dia lakukan, sehingga untuk melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan itu, dia minta pertolongan dari Tuhan. Ini yang kemudian dilakukan oleh pemazmur di dalam teks ini. Keadaan yang sangat sulit yang dia alami itu, yang membuat dia gelisah dan tertekan, dia kemudian bernyanyi dalam doa kepada Tuhan. Dia menyampaikan kehidupannya kepada Tuhan. Dikatakan di sana, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Dia menyampaikan itu semua kepada Tuhan. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentunya banyak hal yang membuat kita kemudian cemas, banyak hal yang membuat kita kemudian khawatir, apalagi di tengah-tengah keadaan sekarang. Kita juga masih tidak tahu sampai kapan kita tetap dalam keadaan ini. Tetapi marilah kita menyampaikan semuanya di dalam doa kepada Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian sudah menghadapi satu keadaan di mana mereka kehilangan pekerjaan. Kita dipanggil untuk berdoa kepada Tuhan, mendoakan mereka. Kita dipanggil untuk berdoa kepada Tuhan, menyampaikan setiap keadaan yang kita alami ini. Ibu Bapa, inilah yang ketiga yang disampaikan oleh pemazmur. Menghadapi persoalan itu, dia bernyanyi di dalam doa kepada Tuhan. Lalu apa yang keempat yang dia lakukan untuk menghadapi, merespon sesuatu hal yang menekan hidupnya? Yang dia lakukan adalah dia berkhotbah kepada dirinya sendiri. Ia berbicara kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara, pernahkah kita menyadari bahwa sebagian besar ketidakbahagiaan kita dalam hidup ini adalah karena kita selalu mendengarkan keluhan diri kita sendiri, selalu mendengarkan masalah yang diungkapkan diri kita sendiri, tanpa pernah berbicara kepada diri kita sendiri. Kita bisa melihat bagaimana pemazmur di sini berbicara kepada dirinya sendiri, bertanya kepada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang berbicara kepada orang yang lain. Tetapi itu meneguhkan, tetapi itu menguatkan. Di dalam teks ayat 5, ayat 6 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara-saudara, dia mengatakan itu kepada dirinya sebanyak 2 kali di dalam pasal ini. Ayat 12 juga dia mengatakan hal yang sama. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya." Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ini adalah satu langkah yang patut kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan. Kita jangan hanya mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh diri kita,
kita jangan hanya mendengarkan kegelisahan-kegelisahan, kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh diri kita, tetapi berbicaralah kepada diri kita, berkhotbahlah kepada jiwa kita sendiri. Apa yang kita khotbahkan, yaitu pengharapan, seperti yang disampaikan oleh pemazmur ini. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah. Pengharapan menjadi satu jembatan yang sangat penting bagi orang yang sedang menghadapi permasalahan atau bahkan bisa masuk dalam fase keputusasaan. Saudara-saudara, ini kemudian memberikan satu jalan yang baru kepada kita. Dari pemazmur ini kita telah mempelajari 4 hal yang dia sampaikan kepada kita. Yang keenam, dia haus akan Tuhan. Yang kelima, dia haus akan Tuhan. Akhirnya pemazmur haus akan Tuhan. Di dalam keadaan itu, dia kemudian mengumpamakan dirinya sebagai seekor rusa yang merindukan sungai yang berair, merindukan pertemuan dengan Tuhan, merindukan akan kekuatan dari Tuhan. Bukan hanya rusa, sebenarnya setiap makhluk hidup pasti sangat-sangat memerlukan air di dalam kehidupannya. Bahkan manusia ketika tidak berjumpa dengan air, setiap orang yang kehausan, dia akan sangat-sangat merasa bisa sampai kehilangan kesadaran. Itu yang kemudian dia sampaikan di dalam teks ini. Bagaimana dia sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia sangat merindukan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa dia tidak bisa menjalani kehidupannya tanpa Tuhan. Dia benar-benar sungguh rindu kepada Tuhan. Hal itulah yang membuat dia kemudian selalu terhubung kepada Tuhan. Ibu bapak, ini adalah satu ungkapan kebergantungan dia kepada Tuhan. Seperti nama minggu kita hari ini, Quasi-Modogenite. Seperti bayi yang haus akan susu yang murni dan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kita diibaratkan seperti seorang bayi yang sangat bergantung kepada orang tuanya. Dia tidak dapat melakukan apapun tanpa orang tuanya. Dia bahkan tidak bisa mengambil makanannya sendiri. Dia tidak bisa mengambil pakaiannya sendiri. Dia tidak bisa mengambil minumannya sendiri. Artinya bahwa semua atau seluruh kehidupannya itu bergantung kepada orang tuanya. Layaknya seorang bayi, kehidupan kita juga hendaknya demikian. Kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya kita tidak akan dapat melaksanakannya tanpa Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Pemazmur sudah menegaskan itu. Pemazmur telah menyaksikan itu, bahwa kehidupannya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Untuk itulah kita dipanggil dalam firman Tuhan kali ini. Bagaimana kita menghadapi berbagai pergumulan. Tentunya kita telah mendapat bimbingan dari pemazmur. Yang pertama, kita bertanya kepada Tuhan mengapa, seraya menghubungkan pergumulan kita kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam kekecewaan itu, kita ingin mengingat kembali bahwa kasih Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita bernyanyi di dalam doa, menyampaikan segala kegelisahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Dan yang keempat adalah
kita berbicara kepada diri kita sendiri, memberitakan Injil atau berkhotbah kepada diri kita sendiri. Dan yang kelima adalah kita haus kepada Tuhan. Kiranya apa yang kita dengarkan hari ini menjadi satu penguat bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Kami boleh saja menghadapi pergumulan, tetapi kami telah diteguhkan. Kami telah mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami harus terhubung dengan-Mu. Dan kami harus percaya bahwa kasih-Mu akan selalu berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, Tuhan, kami tidak akan takut. Kami akan tetap teguh di dalam pengharapan kepada-Mu. Engkaulah ya Tuhan, yang juga meneguhkan kami di dalam menghadapi keadaan ini. Keadaan yang sulit ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan mampu memulihkan kembali sehingga keadaan kami akan lebih baik. Tuhan, kami mau berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit oleh karena satu penyakit yang sedang mewabahi seluruh dunia saat ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati obat yang mereka makan. Kiranya Engkau Tuhan yang memulihkan tubuh mereka sehingga mereka boleh sehat kembali. Kami juga mau berdoa kepada saudara-saudara kami yang berduka oleh karena kehilangan saudara ataupun keluarga yang mereka kasihi. Engkau yang menghiburkan mereka. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap para medis yang telah mempersembahkan hidupnya untuk merawat setiap orang yang sakit, untuk berjuang memerangi satu penyakit ini. Tuhan berkatilah mereka, jaga dan lindungilah mereka. Saat ini juga kami mau berdoa kepada setiap orang-orang yang kami kasihi, yang mengasihi kami, ataupun orang yang tidak mengasihi kami sekalipun. Kiranya Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.